Nama saya Chen Du Nenek. Moyang saya 3 generasi mengantar mayat sampai generasi saya menjadi pengemudi mobil jenazah. Jalan ini disebut Jalan Yin Yang bagi orang yang meninggal di negeri asing. Ini adalah jalan yang harus dilalui untuk pulang ke kampung halaman. Energi Yin sangat berat. Ratusan hantu menghalangi jalan mayat bangkit merenggut nyawa adalah hal yang biasa. Jalan ini, selain saya, belum ada orang lain yang bisa melewatinya hidup-hidup. Ban depan terangkat. Ratusan hantu menekan mobil. Ini adalah hantu kecil yang menumpang. Mobil jenazahku hanya untuk 3 orang. Bukan untuk kalian para hantu kecil. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah api, yang membuka jalan hantu liar mundur. Jalan Yin yang punya aturannya sendiri tidak mematuhi aturan. Siapapun yang melintas akan mati. Dan aku sudah setahun berjalan, tidak pernah terjadi kecelakaan. Karena ada saya, Bos Bai Shicheng memonopoli Jalan Yin Yang bisnis. Mobil jenazah menghasilkan kekayaan puluhan juta. Dia berjanji memberiku ongkos 100.000 per perjalanan. Xiao Chen, aku percaya padamu. Hari ini adalah hari pembayaran ongkos, tapi keluarga Bai mengingkarinya. Ini ongkosmu setahun, kamu tidak perlu datang lagi. 100.000 dulu sudah disepakati. Aku mengemudi di Jalan Yin yang ongkos per perjalanan adalah 100.000. Setahun 20 perjalanan. Gaji tahunan 2 juta. Yang berjanji dulu adalah ayahku. Sekarang dia memberikan perusahaan kepadaku. Berapa yang kuberikan padamu? Aku yang memutuskan. Lagi pula mobil dibeli perusahaan. Bisnis dirundingkan perusahaan. Kamu hanya seorang sopir. Sopir lain setahun 100.000. Kamu sekali perjalanan minta 100.000. Atas dasar apa? Karena aku melewati Jalan Yin. Yang jalan itu selain aku. Siapapun yang lewat akan mati. Jangan bohong. Bulan lalu aku menemanimu. Aku melihat dengan jelas. Kamu cuma di persimpangan. Bakar uang kertas. Di jalan. Berteriak-teriak. Hahaha. Jalan itu, selain kabut tebal, tidak ada apa-apa. Semua cerita hantu. Kamu karang semua untuk menipu uang. Mobil yang terbalik. Di jalan, orang mati. Apa itu juga aku yang karang? Kabut tebal. Jalan pegunungan. Pasti ada yang terbalik. Asal hati-hati, tanpamu kami tetap bisa lewat. Baik, kalau mau mati, coba saja. Coba ya coba. Pesanan Jalan Yin yang berikutnya. Aku sendiri yang antar. Baik. Bai Shoguan, kamu durhaka. Aku akan mandiri. Aku mau lihat. Tanpa aku, berapa nyawa keluarga Bai yang bisa hilang di Jalan Yin Yang? Aku pakai uang 100.000, mendaftarkan perusahaan angkutan mobil jenazah, sewa mobil jenazah. Resmi jadi pesaing keluarga Bai. Jenazah ini, antar ke pemakaman keluarga Guo di timur kota. Lewati Jalan Yin Yang. Besok tengah hari, sebelum itu sampai. Jika telat atau ada masalah, ganti rugi 10 kali lipat. Setuju? Tanda tangan. Aturan bisnis ini, aku paham betul. Setuju. Sialan Cendu. Baru pergi langsung daftar perusahaan, ambil bisnisku. Lawan aku. Perjalanan Yin Yang ini, jangan harap bisa lewat dengan mulus. Bai Shoguan juga terima satu pesanan Jalan Yin Yang. Jalan itu, aku bisa lewat dengan mata tertutup. Dia, belum tentu.
Jalan Yin Yang terbagi 5 bagian. Bagian pintu masuk disebut pusaran hantu, makhluk kecil yang minta makan. Sangat banyak. Kalau tidak diberi makan, jalannya susah dilewati. Dupa harum menenangkan jiwa. Arak keras untuk persembahan tanah. Orang hidup lewat. Orang mati memberi jalan. Chen Du, aku sudah memecatmu. Masih main-main dengan trik seram ini. Mau kasih lihat sama siapa? Jalan besar mudah ditempuh. Tipu muslihat kecil sulit dihadapi. Peraturan di jalan ini tidak dipatuhi. Bisa masuk, tidak bisa keluar. Tipu, masih mau menakut-nakutiku? Aku tidak terpengaruh oleh trikmu. Jalan ini, hari ini ramai. Sial. Ada apa? Kenapa mobil ini semakin berat? Gas sudah diinjak penuh tapi tetap lambat. Seharusnya tidak begini. Peti mati itu paling berat 400 kg. Sial. Mobil ini kapasitasnya bisa sampai 5 ton. Kenapa rasanya seperti menarik gunung? Ada apa? Tidak apa-apa. Pasti sistem turbo bocor. Katup daya juga macet. Tunggu aku pulang. Pasti akan kuhancurkan mobil jelek ini. Bang Guanchen Du bilang jalan ini angker. Masa iya ada makhluk halus yang mengincar kita? Apaan sih makhluk halus? Bannya kempes. Turun ganti ban cadangan. Oh. Bang Guan dari mana datangnya cap tangan berdarah sebanyak ini? Pasti Chen Du yang menabur paku di jalan untuk balas dendam. Kalau enggak, kenapa dia berhenti di persimpangan, dan biarin kita duluan? Terus pas kita nggak sadar, dia bikin cap tangan berdarah. Dia cuma mau menakut-nakutiku biar pergi. Bisnis jalan Yin yang jadi miliknya seorang. Begitu aku tangkap dia, pasti ku hancurkan dia. Kebetulan sekali. Chen Du turun sana. Jalan ini dari dulu untuk orang hidup lewat, orang mati yang menghalangi. Kau menghalangi di sini, mau mati? Omong kosong. Yang paling angker di jalan ini adalah dirimu, menabur paku, bikin cap tangan berdarah. Dia ngomong ngaco apa sih? Pakai cara licik begini untuk menakutiku. Dengar, hari ini jalan ini kalau aku nggak bisa lewat, kau juga nggak bakal lewat. Turun sana. Ini setan tekan mobil. Beratnya puluhan ton. Kau melanggar aturan jalan ini. Tidak terbalik. Itu keberuntunganmu.
Aku nggak punya waktu untuk omong kosong. Minggir. Nggak mau? Kalau berani, tabrak aku sampai mati. Baik. Hei, Bai. Kalau berani jangan minggir. Aku nggak percaya kau berani tabrak. Tabrak aku sampai mati, kau juga harus bayar dengan nyawa. Banyak orang mati di jalan ini. Nggak kurang satu orang seperti kau. Astaga. Kamu tidak bisa lewat jalan ini. Sekarang masih sempat balik. Kalau terus maju, kamu benar-benar akan mati. Chengdu, kamu berani nabrak ya? Guan Ge seharusnya nggak apa-apa. Hari ini aku pasti bunuh kamu. Bang Ban sudah diganti. Sialan, naik. Kejar. Bai Shoguan, ini jalur Yi yang di Gunung Jia. Jalan ini harus diam tahan napas lewat. Kalau bangunkan siluman gunung, kita semua tidak bisa pergi. Omongan kosongmu ini nggak bisa menakut-nakutiku. Kamu berani nabrak aku, hari ini aku pasti bunuh kamu. Balik sini. Hei Bai, kamu gila? Suara terlalu keras. Siluman gunung terpancing. Kita semua akan mati. Jangan banyak bicara. Jalan ini hari ini hanya satu yang bisa lewat kamu atau aku. Dinding batu terbuka. Siluman gunung menahan orang. Celaka. Siluman gunung di jalan ini bangun. Mencium bau manusia, sepertinya akan ada darah. Tidak bisa. Kalau tidak segera lewati jalan ini, bukan cuma diganggu roh gunung, kita juga bakal terkubur di sini. Masih mau lari? Hari ini kau cuma punya dua pilihan. Entah kau celaka di jalan ini, atau terlambat mengantar. Bayar denda 10 kali lipat, bayar sampai 10 generasi pun kau takkan bangkit lagi. Pegangan kuat. Guange, ada masalah. Tebing di kedua sisi longsor. Sial. Tebingnya longsor. Bai Shoguan, kau bodoh sekali. Tidak patuh aturan. Kau ganggu roh gunung. Kau benar-benar menyusahkanku. Bulan lalu lewat sini, tidak ada masalah apapun. Kenapa kali ini kena longsor? Ini semua gara-gara sialan Chengdu.
Sejak bertemu dia hari ini, tidak ada hal baik. Aduh, celaka. Cepat rem, mau nabrak. Setahun, sudah aku lari di jalur gaib ini. Aku tak pernah terluka sedikit pun. Tak kusangka, kali ini hampir celaka. Bai Shoguan. Perjalanan ini kacau karena kamu. Chen Du, semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu menabur paku dan menusuk ban mobilku, jalur ini sudah aku lewati, tidak akan sampai terkena longsor. Hampir tertimbun hidup-hidup. Kalau bukan karena kamu melanggar aturan di jalan ini, bisakah kita terjebak di sini? Cepat cari cara singkirkan batu ini. Kalau tidak, hari ini kita akan mati di sini. Hari ini aku tidak bisa pulang. Perusahaan pasti akan memanggil tim penyelamat untuk menyelamatkanku. Bukankah ini cuma pesanan yang terlambat? Ganti rugi 10 kali lipat, keluarga Bai mampu membayarnya. Tapi kamu, kalau menjual nyawamu, juga tidak cukup untuk membayar. Baiklah. Kalau begitu, tunggu saja di sini. Lihat saja, apakah tim penyelamatmu yang datang lebih dulu, atau yang akan mengambil nyawamu? Hantu gunung yang datang lebih dulu. Mas Guan, lihat. Di dalam gunung ini, sepertinya ada sesuatu yang akan keluar. Astaga, tempat angker ini benar-benar ada makhluk halus ya. Hantu gunung bangun harus melihat darah. Harus segera cari cara untuk keluar. Mungkinkah ini batu kutukan? Benar, benda ini amarahnya terlalu berat. Kerasnya melebihi baja. Kalau tabrak keras, mobil hancur orang mati. Bagaimana cara menghancurkan benda ini? Utusan kegelapan. Ikatan dendam hantu gunung. Bukan longsor, melainkan kumpulan hantu. Untuk menghancurkan rintangan ini, tidak bisa dengan cara biasa. Hanya dengan api murni yang terang. Air dari tubuh fana. Baru bisa mencair air dari api murni di tubuh orang hidup. Bukankah ini air kencing anak laki-laki? Untunglah keperjakaanku masih utuh. Kenapa Chen Du di sana tidak ada suara lagi? Jangan-jangan dia sudah kabur? Si Chen Du ini, ternyata dia jago juga. Ternyata batu ini takut kencing. Hantu gunung keluar. Jangan bengong. Cepat, batu sialan ini takut kencing. Sekali kencing, semuanya hancur. Ada apa? Kenapa tidak ada reaksi? Bai Shoguan, apa yang kau lakukan? Kenapa mereka semua jadi gila? Mana aku tahu? Benar-benar aneh, kencingmu berguna. Kenapa kencingku tidak mempan? Itu air kencing anak kecil. Kalian setiap hari main perempuan. Masa sama? Kalian tunggu saja di sini sampai mati. Selama gunung masih ada, tidak usah khawatir kehabisan kayu bakar. Hari ini kita akui kalah, nanti setelah keluar, kita urus dia. Chen Du, aku salah. Aku tidak seharusnya memotong ongkos kirimu, tidak seharusnya menabrak mobilmu. Maafkan aku, kau, orang besar. Tolong selamatkan aku sekali. Kita hidup damai, sama-sama. Untung, mulai sekarang, aku tidak akan menyusahkanmu. Ya, Kak Chen Du. Tolong aku. Sama saja, maaf, tak bisa. Tapi nanti, kalau kalian sudah mati, aku bisa datang menguburkan kalian. Chen Du. Chen Du, jangan pergi. Sial, melihat orang mati tidak menolong, tunggu sampai aku keluar.
lebih baik ongkos kirim. Kali ini tidak usah, aku tetap akan bunuh kau. Kaguan, semuanya datang ke sini. Bagaimana ini? Aku sudah melalui banyak hal. Masa aku kalah di jalan jelek ini? Aku nekat. Akan terbuka. Hahaha, aku bisa keluar. Tolong, ada orang? Guan Ge, bagaimana kau bisa terjebak di bawah batu ini? Jangan banyak bicara. Cepat tolong aku, Enggang. Ada air kencing Chengdu di tanah. Cepat bawa air kencing itu ke sini. Tuangkan semuanya ke atas batu-batu ini. Guan Ge, kau bagaimana? Kaki kiriku patah. Syukurlah kaki kanan tidak apa-apa, tidak mengganggu mengemudi. Mengejar Chengdu yang terkutuk itu. Cepat bantu aku naik mobil. Cepat bantu aku naik mobil. Chengdu, aku akan bunuh kau. Bai Shoguan, kau cukup beruntung. Belum mati rupanya aku kuat. Kau bunuh aku tidak bisa membunuh. Sayang, tadi aku seharusnya langsung membunuhmu. Chengdu, kau mau membunuhku. Di kehidupan selanjutnya. Sial. Tidak bisa pergi. Kali ini mungkin aku akan mati di sini. Aliran penggembala mayat, khusus berurusan dengan roh. Kalau aku ada di sini, membuat malu leluhur. Pasukan petir membuka jalan. Pasukan baja diperintahkan berjalan. Bintang Tiangang, bantu aku penggembala mayat bergerak. Seratus hantu menekan kereta. Berat seperti gunung Tai. Aduh, rusak. Kaca tidak akan bertahan, akan pecah. Benda-benda hantu ini akan mencabik-cabiku hidup-hidup 88888 akan mencabik-cabiku hidup-hidup 88888. Api yang tidak pernah padam. Semua kejahatan akan lari. Api yang di dunia terbagi 3 jenis. Api langit, api bumi, api manusia. Yang paling kuat
adalah api hati yang murni. Api yang ini meledak-ledak tanpa ampun di mana ada darah. Api yang murni berkobar hebat, dapat membakar semua roh jahat di dunia. Aku tahu. Darahku sebagai media api yang dengarkan perintah bangkit. Dengan darahku, ku hancurkan kejahatan. Api yang samadi, meledaklah. Bai Shoguan, kamu sial sekarang. Bukankah itu mobil Chengdu? Terbakar masih bisa mengejar. Sungguh aneh. Mengendarai mobil yang terbakar. Chengdu benar-benar nekat. Dia mengejar kita. Pasti dia ingin bertarung mati-matian dengan kita. Kalau mau lawan, lawan saja. Bukankah dia bilang tadi semakin besar suara, semakin bisa mengganggu hantu gunung di kedua sisi, maka aku akan memanggil ribuan, puluhan ribu, membunuhnya. Guangge, kamu gila. Kamu akan memancing semua hantu gunung ini keluar. Aku memang ingin memancing mereka semua keluar. Chengdu ingin bertarung mati-matian denganku, dia harus melewati hantu gunung dulu. Bukankah hantu gunung suka darah manusia hidup? Aku akan memberi kalian makanan tambahan. Hantu gunung ini tidak bisa mengejar kita. Mereka hanya bisa mencari Chengdu di belakang Chengdu. Lihat bagaimana kau akan mati. Chengdu, si pengantar mayat, datang. Siluman gunung dan manusia bayangan. Berapa banyak yang datang hari ini? Aku ambil sebanyak itu. Kasihanku. Basmi. Bai Shoguan. Bermain licik denganku di jalan Yin Yang. Kamu masih kalah jauh. Chengdu kali ini, bahkan punya 10 nyawa, juga tidak akan bisa keluar. Ada apa? Siapa yang tabrak aku? Belum mati juga? Chengdu, nyawamu keras ya? Baik Shanggui tidak bisa membunuhmu, hari ini aku sendiri yang akan menabrakmu sampai mati. Guangge tidak bisa jalan, depan mobil hancur, radiator meledak, sistem tenaga tekanan tinggi rusak parah. Jika tidak diperbaiki, tetap jalan. Tidak akan sampai 200 meter. Nanti meledak dan terbakar. Membakar kita berdua hidup-hidup. Pergi, tunggu, aku menabrak Chengdu sampai mati. Ada banyak waktu untuk memperbaiki. Bai Shoguan, kau berusaha keras melakukan kejahatan. Bukankah kau ingin di jalan Yin Yang 3 orang? Aku kabulkan. Apa katamu? 3 orang? Siapa? Kamu? Kau pikir Shanggui adalah yang paling menakutkan di jalan ini? Hal yang paling menakutkan, aku bilang padamu. Di jalan ini, yang paling menakutkan adalah ini. Wu Xingli Huo. Dengar perintahku bangkit.
G. Aku dengar Chen Du dulu adalah pengusir mayat, ilmu hitamnya banyak, dia tidak akan benar-benar membunuh kita berdua kan? Ilmu hitam apaan? Hanya tipuan penyulap jalanan, juga bisa, aku tidak percaya. Di jalan ini, dia bisa menemukan sesuatu yang lebih menakutkan dari Shang Gunung. Jin Huo Shao Shangxi. Saat gunung runtuh dan bumi retak, api bangkit. Astaga Chen Du, ilmu hitam apa yang kau gunakan? Ini lebih menakutkan daripada hantu gunung. Bai Shoguan, kau telah melakukan banyak kejahatan. Kau terlalu banyak melanggar aturan jalan ini. Jalan Yin Yang akan menjemputmu. Runtuh, Guan Ge. Seluruh gunung runtuh. Chen Du, kau ingin menguburku hidup-hidup? Guan Ge cepat. Mereka menyusul. Aku tidak buta. Aku bisa melihat. Jangan, Pak. Kamu mogok di saat seperti ini? Ini mau bunuh aku, ya? Melanggar aturan jalan Yin Yang. Ini salahmu sendiri. Penghormatan. Aduh, ini mau menutup gunung sepenuhnya. Mau mengubur aku di sini juga. Sudah kubilang, aturan jalan Yin yang tidak boleh dilanggar. Melanggar aturan. Siapapun yang melanggar akan celaka. Bai Shoguan. Orang yang banyak berbuat jahat pasti akan binasa. Bisnis keluargamu, bai nasibmu. Sampai di sini saja. Untungnya dulu aku memodifikasi mobil ini dengan titanium, kalau saja mobilnya tidak cukup kuat.
Hari ini aku benar-benar akan terkubur hidup-hidup di sini. Guan Ge, nyawa kita selamat. Tapi mobil kita benar-benar hancur total. Pengiriman mayat ini juga batal. Chen Du, kau memang kejam. Chen Du, kamu memang kejam. Aku mengaku kalah dalam bisnis ini. Guan Ge, bisnis ini rugi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Rugi ya rugi. Keluarga Bai punya banyak harta, sanggup rugi. Bisnis angkut mayat di Jalan Yin yang begitu banyak. Satu pesanan saja bisa jutaan, hari ini rugi sekali. Nanti kita ambil lagi 10 kali, 20 kali. Berapapun rugi, bisa balik modal. Masih mau ambil. Kali ini kita tidak mati karena beruntung. Coba lagi. Tidak akan seberuntung ini lagi. Aku tidak mau ikut lagi. Pengecut. Chen Du punya kemampuan melewati Jalan Yin yang ini. Di dunia ini, masa hanya dia seorang yang bisa. Setelah kembali, aku juga akan mengundang seorang dukun besar untuk menjaga mobil. Jalan ini, aku tidak percaya, tidak bisa dilewati. Jalan di depan, mungkin masih ada sesuatu menunggu kita. Tidak bisa jalan. Kembali lewat jalan yang sama. Meskipun di Jalan Yin yang tertunda cukup lama, tapi akhirnya saya mengirim jenazah tepat waktu ke tempat tujuan. Selain mendapatkan perjalanan ini, biaya angkut 1 juta yang disepakati. Saya juga mendapatkan dari Departemen Transfer Pelabuhan Kepercayaan Mutlak. Orang biasa sama sekali tidak berani menyentuh yang sangat berharga, mayat yang sangat berbahaya. Mulai sekarang hanya saya yang ditunjuk untuk mengantarnya. Wah, banyak sekali. Risiko sebanding dengan keuntungan lusa ada 1 perjalanan lagi, biayanya lebih tinggi dan lebih berbahaya. Berani nggak? Masa mayat ini bisa lebih berbahaya dari Jalan Yin Yang? Mungkin, benar-benar lebih berbahaya dari Jalan Yin Yang. Perempuan ini bernama Lin Wan, 19 tahun, mengalami kecelakaan di Nanyang, mati, tenggelam. Keluarga Lin berasal dari Jiangcheng. Keluarga ingin menguburkannya di pemakaman Lin. Pulang ke tanah kelahiran, sekarang di seluruh Jiangcheng begitu mendengar, harus melewati Jalan Yin yang tidak ada perusahaan yang berani menerima. Jadi, saya dititipi untuk mencari yang terpercaya ahli pengantar jenazah. Baru 19 tahun sudah meninggal. Sayang sekali. Saya ambil pekerjaan ini. Bukankah itu meninggal karena kecelakaan yang tidak wajar? Mayat yang berjalan di Jalan Yin Yang. Banyak yang mati secara tidak wajar. Aku tidak takut. Aku belum selesai bicara. Gadis ini, Lin Wan, lahir pada tahun, bulan, hari, dan jam Yin, nasibnya Yin murni. Mati tenggelam di air itu Yin. 2 Yin bertumpuk, kebenciannya berat, menakutkan. Dukun Yin yang dari Nanyang sebelum menutup peti mati, sudah memperingatkan. Mayat ini harus dalam 7 hari dikuburkan, kalau tidak, pasti akan berubah. Lusa adalah hari terakhir. Jika terlambat di jalan, mayat itu pasti akan berubah dan berbahaya. Asalkan biaya transportasinya tinggi, di Jalan Yin Yang ini, tidak ada mayat yang tidak bisa saya Chen Du angkut. Serahkan urusan besar ini padaku. Lusa, saya jamin mengantarkan mayat tepat waktu, pemakaman keluarga Lin. Bai Shoguan, meskipun nyawanya selamat, tapi mayatnya hilang di Jalan Yin Yang. Bukan hanya reputasinya jatuh drastis, tapi juga menghadapi denda besar karena melanggar kontrak. Bos Bai, mengingat perjalanan Anda sebelumnya dalam pengiriman di Jalan Yin, yang terjadi kesalahan serius yang menyebabkan mayat benar-benar hilang. Berdasarkan perjanjian transportasi khusus yang ditandatangani, pihak Anda harus menanggung denda 10 kali lipat biaya pengiriman. Sekarang pelabuhan dan pelanggan bersama-sama menuntut perusahaan Anda segera melakukan kompensasi, jumlah total 10 juta yuan. 10 juta.
Chengdu, ini semua karena kamu. Kalian sudah dengar? Bos kita beberapa hari lalu mengemudi sendiri menjalankan bisnis perjalanan Yin Yang itu. Berantakan. Sekarang banyak pelanggan lama perusahaan pengangkut jenazah. Semua bilang perusahaan kita tidak bisa diandalkan. Tidak ada yang berani memakai jasa kita lagi. Betul sekali, jalan Yin Yang itu sangat angker. Kecuali Chengdu seorang. Yang bisa melewatinya dengan selamat. Seluruh Jiangcheng, siapa lagi yang punya kemampuan itu? Bos pantas dapat. Siapa suruh dia dulu buta mengusir Chengdu? Ini namanya balasan dunia. Tadi aku dengar dari bagian keuangan, kali ini bos kehilangan jenazah rugi sampai lebih dari 10 juta. Sekarang seluruh perusahaan defisit parah. Bos mau menutup lubang mulai minggu depan akan memotong gaji semua supir kita. Potong gaji. Potong gaji. Saat perusahaan untung besar, kita tidak dapat bagian. Rugi, jadi kita yang kena. Perlakuan memalukan ini. Aku tidak tahan. Aku berhenti. Ku dengar, setelah Chengdu dipecat, dia buka perusahaan mobil jenazah sendiri. Dia baru saja berhasil menyelesaikan satu perjalanan di jalan Yin Yang. Chengdu sekarang adalah yang terbaik di dunia transportasi Jiangcheng ini. Menurutku ayo kita semua bergabung dengan Chengdu. Pai Shoguan bukan orang baik. Benar. Bos seperti ini. Kita tidak mau melayaninya lagi. Ayo ajak semua teman supir, kita sekarang pergi bergabung dengan Chengdu. Chengdu. Lao Zhang, Lao Liu, Hei Zi. Kenapa kalian? Siang bolong gini, kenapa pada kesini? Chengdu. Semua orang dengar kamu sukses, jadi bos sendiri, buka perusahaan baru. Kami kawan-kawan lama, hari ini pada datang untuk bergabung denganmu. Jangan bercanda. Perusahaanku, kecil aja. Cuma punya satu mobil jenazah. Cukup untuk bertahan hidup. Mana bisa dibilang sukses? Aku nggak bisa. Perusahaan besar seperti keluarga Bai. Chengdu jangan merendah sama kami. Sekarang di kalangan mobil jenazah Jiangcheng, siapa yang nggak tahu, cuma kamu yang bisa lewat jalan Yin Yang. Keluarga Bai tanpa kamu, pasti bangkrut. Kami berlima, sudah keluar dari keluarga Bai. Mulai sekarang ikut kamu. Iya, Chengdu. Ajak kami kerja bareng. Karakter kamu waktu di tim, kami semua tahu. Kami percaya sama kamu. Tapi, kita banyak orang. Aku nggak punya banyak pesanan. Sekarang nama Chengdu sudah tersebar luas. Pelanggan lama keluarga Bai sekarang minta kamu yang antar jenazah. Nggak butuh beberapa hari. Pasti pesanan banyak banget sampai kamu kewalahan. Nanti kamu fokus aja jalanin rute Yin Yang-mu, sisanya serahin ke kami. Betul. Jamin dalam setahun, kita hancurin keluarga Bai. Baik. Karena kalian percaya sama aku, Chengdu. Hari ini kita ubah cara hidup. Lawan keluarga Bai. Di kartu ini ada 1 juta. Ini hasil perjalanan baru saja bayaran dari rute Yin Yang. Kita bersama besarkan bisnis ini. Raih kejayaan lagi. Besarkan bisnis, raih kejayaan lagi. Bos, pagi ini, bagian sopir ngasih beberapa surat pengunduran diri. Sopir sudah banyak yang keluar, mau bubar. Apa? Bagian sopir mau bubar? Pengunduran diri massal? Apakah para sopir ini gila? Aku sudah mencari tahu dengan jelas. Para sopir ini baru saja mengundurkan diri di sini, langsung pergi ke perusahaan Chengdu. Chengdu lagi. Dia ini mau membuat keluarga Bai terpojok ke jalan buntu, hutang ini. Cepat atau lambat kita harus selesaikan. Guan Ge, ahli Kimen yang kau suruh aku cari, sudah kubawa. Sudah datang? Di mana? Cepat suruh master masuk. Siapa yang mencariku?
Kamu adalah Master Kimen, usia terlihat muda, penampilan biasa saja, yang ingin kuundang adalah seorang Master Feng Shui, yang bisa melewati jalan Yin Yang. Bisa, Anda? Segala sesuatu di dunia. Jamur pagi tidak tahu pergantian bulan. Belalang kecil tidak tahu musim semi dan gugur. Pagi kekuatan sejati. Mana bisa kau lihat dengan mata biasa ini? Kau bisa melihatnya? Bangkit. Pemain sulap di jalanan juga bisa. Pakai sedikit fosfor bisa nyalakan api. Kalau cuma begitu kemampuanmu, pulang saja cepat. Kemampuan sejati? Baik. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Hitam putih terbalik. Langit dan bumi bergeser. Kimen Dunjia. Bumi terbalik, langit berputar. Taiji menguasai segalanya. Langit dan bumi berputar. Berputar. Aku akan jatuh. Akan jatuh. Master, cepat hentikan kekuatanmu. Cepat turunkan aku. Bos Bai. Sekarang, kamu percaya sekarang? Percaya? Percaya, aku benar-benar percaya. Guru, cepat turunkan aku. Guru. Kembali ke posisi semula Yin dan yang terpisah. Jatuh. Baik, ada Guru Duan Jalan Yin, yang kali ini pasti bisa dilewati. Chengdu, kali ini, jika lagi aku di Jalan Yin yang bertemu denganmu, pasti akan membuatmu hilang tanpa jejak. Hahaha. Terakhir kali aku melewati jalan ini, longsor di kedua sisi, seluruh jalan ditutup. Kenapa begitu cepat dibersihkan? Di dalam formasi Kimen, realitas dan ilusi saling melengkapi. Yang disebut batu jatuh adalah penghalang Yin yang terbentuk dari dendam hantu gunung. Setiap pagi, ayam jantan berkokok saat energi yang tertinggi dari langit dan bumi masuk. Semua berubah menjadi tidak ada. Semua batu jatuh. Tidak akan pernah ada lebih dari 1 hari, 1 malam. Pantasan disebut guru orang hebat. Benar-benar orang hebat, denganmu di sini. Urusan keluarga Bai ini pasti aman. Yang kita bawa kali ini adalah ratusan tahun yang lalu, seorang pangeran bangsawan yang pindah ke luar negeri. Keturunannya ingin memindahkan makam kembali ke klan. Baru saja, tulang belulang yang terkubur selama 100 tahun digali akan dimakamkan kembali di pemakaman klan di Jiangcheng. Mayat ini di bawah tanah selama 100 tahun. Kelembaban tinggi, lama, berada di jalan Yin Yang. Begitu energi Yin tempat ini meresap ke dalam peti mati dan terhubung dengan energi mayat di dalamnya, sangat mudah menyebabkan perubahan mayat. Jalan ini tidak boleh berlama-lama. Baik. Penggiring mayat, Chengdu, di sini memohon jalan. Dewa Yin yang lewat. Beri jalan. Chengdu. Dia. Sungguh musuh sering bertemu di jalan sempit. Chengdu pasang dupa lagi. Tabur beras juga. Dia lagi ngapain? 3 batang dupa di tepi jurang, bergoyang di jalan menuju akhirat. Orang hidup pinjam jalan setan. 3 arwah hindari bahaya. Dia sedang memberikan ke tebing sesuatu, di bawahnya uang jalan tol. Apa itu uang jalan tol? Jalan putus nyawa ini adalah di bawah tebing ini 3 energi arwah menopang jalan kehidupan. Dunia kacau berubah Yin yang terbalik. Sekarang dia adalah jalan, tapi jika membuat marah yang di bawah, detik berikutnya jalan ini bisa berubah menjadi gunung besar yang mematikan. Jadi, sebelum orang hidup lewat, harus meminta izin jalan. Seperti dia yang memasang dupa dan tabur beras, itu sudah dianggap meminta izin. Meminta izin ada aturannya. Jika arwah mengizinkan lewat, mereka akan menerima dupa di depan. Asapnya akan turun ke bawah tebing. Jika tidak mengizinkan, asap dupa akan naik lurus ke langit. Saat itu lewat, siapa yang lewat, dia mati. Tuan di bawah, terima kasih atas izinnya. Urusan ini berhasil. Lain kali lewat, pasti bawa dupa 10 kali lipat sebagai persembahan. Mobil jenazah Bai Shoguan kemarin hampir mati di Jian Shandao. Tidak di rumah jadi penyu sembunyi, berani datang ke jalan Yin Yang. Kemarin kamu beruntung, kali ini kamu tidak akan seberuntung itu.
Sial, yang di bawah sungguh mengikuti permintaannya? Hahaha, begitu saja membiarkannya lewat? Siapa orang itu? Sampai kamu sebenci itu, Sprek? Dia adalah Chengdu, yang membuatku bayar ganti rugi 10 juta. Hari ini tidak hanya jalan ini, saya harus lewat perjalanan ini, juga harus membunuhnya. Membunuhnya di jalan ini sepertinya tidak bisa. Setelah masuk jalan ini, kita senasib dengannya. Jika terjadi benturan di jalan ini, membuat marah yang di bawah tebing, maka jalan yang ditopang 3 energi itu putus. Dia, kamu, aku semua mati. Kalau begitu biarkan dia hidup sebentar. Setelah melewati bagian ini, Asalkan kamu bisa membunuhnya, imbalan perjalanan ini aku lipat 3. baik. Setelah melewati tebing putus nyawa ini, haha, di depan adalah jembatan Naihe. Di sana bunuh 3 orang akan lebih mudah. Chengdu, kali ini kamu pasti mati. Tuan-tuan di bawah. Chengdu itu pelit cuma memberi kalian 3 batang dupa mahal. Kayak ngasih ke pengemis aja. Jangan terima pemberiannya. Terima pemberianku. Asal kalian biarkan aku lewat, kalian janji. Berapa banyak dupa yang kalian mau? Akan kuberikan sebanyak itu. Langit bulat, bumi persegi, hukum 9 bab. Sekarang ada Bai mempersembahkan dupa. Roh jahat gunung dan sungai dewa gelap yang lewat. Terimalah dupa ini. Jadilah pintu terbuka lebar. Cepat, menurut perintah. Bagaimana? Bisa lewat atau tidak? Sudah lama tertunda anak itu, Chengdu hampir kabur hilang. Aneh, orang tua di bawah tebing ini. Kenapa tidak menjawab? Langit dan bumi bergeser. Yin dan Yang terpisah. Dewa pemandang seluruh air menerima dupa tapi diam. Kenapa begitu? Ada apa? Tadi saat Chengdu melakukan itu, di bawah tidak ada suara seperti itu. Aduh, barang-barang di bawah. Gak nerima sesaji kita. Gak ngasih lewat. Apa? Chengdu aja dengan 3 batang dupa bisa lewat. Kita dengan sesaji sebanyak ini masih gak diizinin lewat. Ini namanya nindas orang jujur. Chengdu nancapin dupa. Barang di bawah lagi nerima sesaji, lu tendang sampai putus. Barang di bawah. Apa? Gua gak peduli. Lu Master Kimen, lu cari jalan. Jalan ini hari ini gue harus lewati. Meskipun gue punya ilmu kimen, tapi nggak bisa ngubah pikiran para tua di bawah tebing. Cuma bisa nunggu besok sampai amarah para tua di bawah reda. Terus kasih uang jalan, mungkin bisa lewat. Besok siang adalah waktu serah mayat. Kalau keburu telat ganti rugi 10 kali lipat, lu bayar dong. Tenang aja, walau kita nggak bisa lewat hari ini nggak ngehalangin kita bunuh Chengdu. Bunuh Chengdu. Hahaha. Kelopak mata kanan gua, kenapa kedutan terus? Kedip kiri rejeki, kedip kanan celaka. Jangan-jangan bakal terjadi sesuatu. Ada yang tidak beres. Bai Shoguan itu picik. Waktu itu di Jian Shandao, hampir merenggut nyawanya. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Jalan Duan Huya ini lebih berbahaya dari Jian Shandao. Jika Bai Shoguan jadi gila dan main curang di belakang, akan berbahaya. Tidak bisa. Kita harus segera kabur. Cepat katakan. Bagaimana caranya di jalan ini membunuh Chengdu? Mayat yang kita angkut sesuai janji harus diantar besok. Kita punya waktu. Hari ini jangan biarkan siapapun lewat jalan ini. Hancurkan saja. Hancurkan. Benar. Makhluk di bawah tebing ini paling benci barang kotor. Selama kita menggunakan barang kotor untuk memancing amarah mereka, Mereka akan menjadi liar dan membuat jalan ini kacau balau. aku mengerti. Chengdu sudah di jalan. Kita masih di pintu masuk. Jika kita menghancurkan jalan ini, Kita aman. tapi Chengdu pasti mati. Barang kotor apa yang paling ampuh? Kotoran manusia. Yang terbaik adalah hasil buangan tubuh.
Yang paling ampuh dan tersedia adalah air sungai segar. Dengan bau kotor ini akan menusuk ubun-ubun dewa ke-8. Makhluk di bawah pasti akan gila. Biarkan aku sudah menahan sepanjang jalan. Cocok untuk diberikan pada para makhluk tua itu biar puas. Marah. Makhluk tua di bawah benar-benar marah. Hahaha. Jika makhluk tua di bawah marah, jalan ini pasti runtuh. Bahkan jika Chengdu punya kemampuan hebat, dia pasti mati di jalan ini. Ada apa ini? Jalan Duan Huya ini baik-baik saja. Kenapa runtuh hari ini? Sial, pasti Bai Shoguan. Rusak lagi. Aturan jalan Yin Yang. Menyinggung Lao Gui di bawah. Yin marah. Gunung runtuh. Jalan putus. Dia mencari mati. Beneran bikin aku susah. Bai Shoguan, apa yang kamu lakukan? Sampai mengganggu Lao Gui di bawah, menggunakan gunung tulang kering untuk memutus jalan. Aduh, jalan Yin Yang dan jalan gunung tidak bisa bersama. Gunung datang, jalan mundur, alam dharma mati. Gunung muncul dari bawah tebing, berarti jalan akan ambles. Sekarang tabrak gunung itu mati. Jalan di belakang sudah hancur, bisa runtuh kapan saja. Mundur, juga mati. Bagus. Hari ini kalaupun jalan maut ini belum runtuh sepenuhnya, ada gunung besar ini Chengdu juga tidak bisa lewat. Setelah hari ini, denda 10 kali lipat bisa membuatnya bangkrut, seumur hidup tidak bisa bangkit lagi. Yin yang punya aturan, aliran bumi punya 3 hukum. Gunung dan jalan tidak sama. Gunung sudah keluar, jalan ini harus surut. Anak itu Chengdu, sekarang maju tidak bisa, mundur juga tidak bisa. Hari ini dia pasti mati. Chengdu melawan aku, ini akibatnya. Saat kau mati, aku akan undang rombongan opera ke jalan antara hidup dan mati, bernyanyi 3 hari 3 malam, untuk mendoakanmu dengan baik. Bai Shoguan, ternyata kau bunuh 1000 musuh, rugi 800. Kau lebih memilih dirimu sendiri. Bisnis kali ini tidak jadi, dan sengaja ingin membunuhku di tebing pemutus jiwa ini. Jika aku jatuh di sini kali ini, maka benar-benar akan ke bawah tanah, bertemu leluhur guru. Bai Shoguan, jika aku mati di sini hari ini, maka benar-benar kau akan puas. Ingin nyawaku, jangan mimpi. Perintah transformasi tertinggi. 5 elemen berkomunikasi. Jimat kuning membuka jalan. Semua roh jahat menghindari senjata. Hari ini meminjam jalan. Jika kelak kembali, kembalikan 100 kali lipat uang tol dupa. Pergi. Sial. Hantu tua di bawah ini benar-benar marah oleh Bai Shoguan. Mereka tidak menerima uang tol 100 kali lipat. Ini tekad bulat. Akan ada darah di jalan pemutus jiwa ini. Chengdu anak itu punya trik. Terakhir kali di jalan Jiashan, ribuan hantu gunung tidak bisa membunuhnya. Kali ini tidak akan biarkan dia lari lagi. Lari? Jurang pemutus jiwa ini dari dulu sampai sekarang hanya ada satu jalan setapak. Sekarang di depannya ada gunung tulang, setinggi ribuan zang di belakangnya, jurang tak berdasar. Kecuali dia Chengdu bisa menumbuhkan sepasang sayap dan terbang keluar.
Kalau tidak, hari ini dia pasti mati. Haha. Jalannya akan runtuh. Bai Shoguan melanggar aturan, tapi ingin nyawaku sebagai gantinya. Bai Shoguan, tunggu saja. Keluarga Chenku sudah 3 generasi mengusung mayat. Pekerjaan kami adalah menangani hantu dan mengusir roh jahat. Di seluruh dunia ini belum ada roh jahat yang berani menantangku. Karena kalian hantu tua tidak mau memberi jalan. Maka hari ini aku terpaksa memaksa masuk. Lewat sini, pinjam jalan. Menerobos gerbang hidup. 1 garis jurang pemutus jiwa, gunung tulang kering. Hari ini ingin mengambil nyawaku, Cendu. Kalau begitu lihat saja apakah ilmu hitam kalian lebih hebat atau kepalaku lebih keras. Serbu. Tidak mau yang baik, maunya yang buruk. Bai Shoguan, kau mau gunung rusak ini mengambil nyawaku di jalan yin yang ini. Tidak ada untukku, Cendu, yang tidak bisa kulewati. Keluarga Chen penggiring mayat, persembahan darah untuk senjata dewa, mengubah darah menjadi jimat, tubuh sebagai mata pedang. Rupa tulang belulang kering yang menghalangi jalanku. Hahaha. Runtuh. Semua runtuh. Cendu bersama mobilnya jatuh ke dalam jurang. Kali ini dia pasti mati, benar-benar mati total. Hahaha. Jurang pemutus jiwa ini sangat dalam, tak terlihat dasarnya. Meskipun dia memiliki tubuh baja jatuh ke bawah, pasti hancur berkeping-keping. Setelah hari ini mulai sekarang bisnis di Jalan Yin, yang ini semuanya milik keluargamu, Bai. Baik. Asalkan keluargaku, Bai, sepenuhnya menguasai Jalan Yin, yang ini imbalan dari transaksi ini akan kuberi 10 kali lipat. Setiap transaksi selanjutnya akan kuberi imbalan 10 kali lipat. Hahaha. Suara apa ini? Ada yang tidak beres. Suara ini sepertinya gunung besar runtuh. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Apalagi yang ada di Jalan Yin yang ini, yang bisa menghancurkan Gunung Wangu Fuxian. Atau...
Jurang pemutus jiwa. Aku datang. Alam memiliki 3 hukum. Mengusir mayat memiliki aturan besi. Gunung tidak memberi jalan, maka aku akan menabrak gunung ini. Tubuhku sebagai ujung tombak. Sepanjang zaman semuanya layu. Bai Shoguan, hari ini pasti akan mengecewakanmu lagi. Apa runtuh? Bukankah kau bilang di jalan Yin Yang ini sama sekali tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat gunung tengkorak ini runtuh? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Mungkinkah? Chengdu itu. Chengdu. Maksudmu dia tidak hanya tidak mencapai 3, tetapi juga gunung tengkorak ini dia tabrak hingga runtuh dengan keras. Hanya satu penjelasan. Gunung 10.000 tulang kering ini adalah hantu-hantu tua di bawah jurang yang dibangun dengan energi yin yang membumbung tinggi. Seluruh gunung terkunci oleh energi yin dengan 3 kunci. Kekerasannya setara dengan besi hitam mistis. Jika tidak ada seseorang yang langsung menghancurkan pusat formasi dari dalam gunung, bagaimana mungkin bisa runtuh? Chengdu, kau ini manusia atau bukan sih? Chengdu sudah berhasil lewat sekarang. Kita juga harus cari cara untuk lewat. Jangan sampai kalah darinya. Tidak bisa lewat. Sekarang di depan kita ada jurang setinggi ribuan meter. Sama sekali tidak ada jalan. Hanya bisa menunggu. Tunggu hingga lewat tengah malam nanti. Hantu-hantu tua di dasar jurang kembali mengangkat jalan ini. Baru kita bisa jalan. Besok tunggu sampai besok. Aku harus menanggung denda 10 kali lipat. Kau tahu berapa jumlahnya? Bukankah kau selalu bilang di dunia ini tidak ada jalan yang tidak bisa kau lalui? Sekarang, Chengdu sudah lewat, kau malah tidak berani bergerak sedikit pun. Kau hanyalah penipu yang suka pamer. Bai Shoguan, kau di sana dengan patuh halangi jalan saja. Perjalanan kali ini, bisnis keluarga Baimu. Kalau terlambat dan gagal lagi, semua aset keluarga Bai akan benar-benar habis. Suara apa itu? Sial, tadi kita menabrak gunung tengkorak. Mobilnya berguncang sangat keras, sampai tutup peti mati terbuka. Masuk energi yin, dan mayatnya terbangun. Manusia ada jalannya, roh ada jalannya. Meskipun ini jalan yin yang, kau adalah arwah yang akan dikuburkan, arwah yang punya ahli waris. Nekat saja. Esensi yang murni dari anak muda keluarga Chen berubah menjadi api dahsyat untuk menekan hantu. Dalam air seniki, semuanya adalah api surgawi yang aku tidak percaya hari ini tidak bisa menekan kau, hantu yang sangwi dari Nanyang. Tutup. Saat menandatangani kontrak, yang dijanjikan untuk diangkut adalah mayat yang tidak berbahaya. Ternyata bangkit sebelum waktunya. Kalau dikirim seperti ini bukan hanya tidak dapat ongkos kirim 1 juta, tapi juga membahayakan banyak orang hidup. Tidak bisa, hari ini harus hancurkan kekakuannya. Bubarkan aura mayatnya. Masih berani menabrak? Perintah suci. Singa putih tersembunyi. Tekan. Heh, bocah.
masih tidak bisa mengalahkanmu? Ini pawang mayat, jimat penekan mayat warisan leluhur. Nanti di jalan kalau masih tidak patuh, aku langsung di dahimu tempel 10 atau 8 lembar. Bikin kau bahkan tidak bisa ke alam baka. Membuatmu tidak bisa terlahir kembali selamanya. Ganas sekali. 1. Pinjam kekuatan alam. Koin jatuh, kunci pintu kehidupan. Perintah. Kedua, pertukaran yin yang. Bago api duka membakar roh jahat. Perintah. Ketiga, 3 elemen berkumpul. Benang merah misterius mengikat jenderal langit. Usir kejahatan. Mundur dari posisi. Segera, sesuai perintah. Api yang paling murni, mulai. Dengan ilmu pengendali mayat dari aliran kami, api yang paling murni, dalam 5 menit, hilangkan semua aura mayatmu. Tidak boleh biarkan aura mayatmu ini merusak biaya pengiriman 1 juta saya. Astaga, ada apa sih? Ini adalah pengendali mayat jimat andalan yang disimpan paling dalam. Kenapa bahkan setengah menit tidak bertahan lalu meledak? Batuk. Mayat ini sangat ganas. Mana mayatnya? Mayat bangkit? Hilang begitu saja. Jangan dong, ini adalah 1 juta saya loh. Kalau mayat biasa sih masih oke. Tapi ini jalan yin, yang terlarang bagi orang biasa. Kalau mayat wanita ini mencari tempat bersembunyi. Kemana saya mencarinya? Apa yang akan saya serahkan ke keluarga Lin? Lin Wan. Nona. Ya ampun. Kamu tidak boleh hilang. Kalau kamu hilang, denda 10 kali lipat. Bahkan jika saya dibunuh pun tidak cukup untuk membayarnya. Ada, di belakang. Waduh, di luar 7 langkah, aku cepat. Di dalam 7 langkah, dia cepat. Kamu sehebat apapun, akhirnya tetap hanya mayat. Aku ini pawang mayat. Lawan aku, kamu masih kurang. Berani galak sama aku. Sudah kuberi muka, berikan. Diam. Anak kecil. Mayat kuno 1000 tahun yang lebih hebat. Aku pernah hadapi. Masa takut sama kamu? Ya ampun, ini saja tidak bisa menahanmu. Bagaimana aku lupa? Dia lahir di jam yin murni dan tenggelam 3 kali. Elemen air dan yin. Energi yin di jalan masuk ke tubuh. Mayat membusuk dan menjadi kaku. Teknik mengusir mayat biasa sama sekali tidak berguna. Harus menyedot energi yin dari dalam tubuhnya. Demi 1 juta, aku lawan kamu. Aku nekat.
Peh. Tidak kusangka, aku yang selalu menjaga diri lajang selama lebih dari 20 tahun, ciuman pertama dalam hidupku, ternyata diberikan kepada mayat. Perjalanan ini rugi besar. Setelah keluar dari jalan Yin Yang, harus minta keluarga Lin tambah uang, tambahkan 2 kali lipat. Sudahlah, tutup peti matinya sudah hilang. Maaf, kau harus berbaringlah sebentar di gerbong. Setelah mobil jenazah melewati jalan Yin Yang, aku akan belikan lagi peti mati yang bagus. Ayo. Aku tidak kuat. Tangan saya hampir copot. Orang tua ini terlalu kuat, tidak bisa ditahan lagi. Sam. Jangan lepaskan. Jangan biarkan dia keluar. Mumi ini terkubur di tanah selama ratusan tahun. Tubuhnya sudah berubah menjadi besi hitam. Barusan dia menghirup penuh amarah yang meluap di bawah tebing jiwa putus ini. Sekarang, jika dia berhasil memecahkan peti mati ini dan keluar, dia akan menjadi mayat hidup dengan kekuatan 100 tahun saat hidup. Kita berdua, tidak ada yang bisa lolos. Kita semua akan mati. Dia datang. Master Duan. Saya dari aliran Kimen yang asli. Selama ini saya sudah keliling kemana-mana. Tolong aku. Tolong. Apa sih yang lebih ganas? Belum pernah lihat hantu atau mayat hidup? Hari ini, jika jatuh di tangan mayat hidup, bagaimana aku bisa tetap di Kimen? Tali sakti Kimen keluarlah. Bagus, pantas saja. Master Kimen benar-benar hebat kemampuannya. Master Duan, jika kau bisa memasangnya kembali ke mobil dan mengantarnya dengan aman ke pemilik. Bayaran untuk perjalanan ini, aku beri 10 kali lipat. Pasang kembali? Tidak mungkin. Ini jalan Yin Yang, tempat dengan energi Yin paling kuat. Setiap kali mayat hidup bangsawan ini bernapas, di sekitar sini terkumpul energi Yin selama 100 tahun akan masuk melalui 7 lubangnya secara liar ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan energi mayat 100 tahun di dalamnya. Berubah menjadi aura jahat Yin. Setiap detik tambahan dia di sini, keganasan dan kekuatannya akan meningkat drastis. Tali sakti ini paling bisa mengikatnya selama waktu 1 batang dupa. Apa? Hanya 1 batang dupa? Benar sekarang, selagi ada waktu. Cepat pergi. Atau nanti saat aura jahat di dalamnya meledak. 233 memutuskan tali sakti mau pergi pun tidak bisa. Ayo. Kau bicara mudah. Jika kita pergi dengan tangan kosong sekarang, ganti rugi 10 kali lipat. Keluarga Bai harus bangkrut. Tidak bisa. Harus membawanya pergi. Meski harus memanggul, aku akan memanggulnya pulang. Jijik banget muak. Udah jam berapa ini? Masih kepikiran uang kotormu itu. Sekarang cuma ada 2 pilihan. Kamu mau uang atau nyawa? Tali ajaibnya mau putus. Kenapa aku sial banget? Aku nggak mau 1 juta itu.
pintu cepat. Orang tua itu mau datang. Buka pintu. Aku buka pintu untukmu. Dasar penipu. Sebelum datang, kamu membual besar. Kata kamu, nggak ada jalan yang tidak bisa kamu lewati. Tapi bahkan satu zombie saja nggak bisa kamu atasi. Bai Shoguan dasar orang yang lupa budi. Nggak punya hati. Dah. Tadi kalau bukan aku menyelamatkanmu dengan tali ajaib, kamu sudah dimakan zombie. Terus kenapa? Kalau aku punya hati nurani, sudah mati dari dulu. Bai Shoguan. Kamu jangan mendekat. Taisang Lao Jun, segera sesuai perintah. Habis. Semua habis. Kali ini pergi terlalu terburu-buru. Bahkan alat penangkal setan pun tidak kubawa. Hari ini 3 bencana akan terjadi. Sepertinya 80% tidak bisa dihindari. Mau ambil nyawaku? Bahkan jika aku harus mati, aku akan membawamu bersamaku. Mari kita mati bersama. Kaget banget aku. Untung aku lari cepat. Kalau enggak, hari ini gue yang kena. Jalannya mana? Kok jalan yang tadinya ada jadi hilang begitu aja? Gimana cara pulang? Toko peti mati peninggalan nenek moyang. Sekarang kita renovasi lagi. Ini juga bikin bangga garis keturunan penggonggong mayat. Tapi renovasi toko ditambah biaya operasional perusahaan. Uang 1 juta ini nggak cukup. Kayaknya harus bolak-balik di Jalan Yin yang beberapa kali lagi. Anjing nggak pergi. Gue yang pergi. Gue ambil job ini. Jalan Jiang Cheng Beilu nggak jauh. Langsung pergi sekarang. Sebenarnya, hari ini aku mencari orang melewati Jalan Yin yang bukan untuk mengangkut mayat. Tapi karena 3 hari yang lalu, adikku pulang dari luar negeri, salah jalan, tanpa sengaja masuk ke Jalan Yin Yang, sampai sekarang tidak ada kabar sama sekali. Aku mencari orang untuk membawaku masuk ke Jalan Yin Yang mencarinya. Bukan aku menakut-nakutimu. 3 hari, kalaupun bisa ditemukan, mungkin sudah jadi mayat. Meski hanya mayat, tetap harus ditemukan. Master Chen, bawalah aku masuk. Aku tahu Jalan Yin yang berbahaya. Perjalanan ini, aku akan memberimu 2 juta. Master, itu mobil adikku. Cepat ke sana. Tidak bisa. Di Jalan Yin yang di air, lebih angker dari yang di darat. Adikmu saat waktu Yin besar, naik mobil ke jembatan. Ini karena roh tua, di air merenggut nyawanya. Tulangnya sudah diseret ke dasar sungai. Tidak bisa diambil lagi. Master Chen, kumohon, biarkan aku melihatnya. Siapa tahu adikku masih bersembunyi di mobil. Kumohon, biarkan aku melihat dengan mataku sendiri, supaya aku bisa pasrah sepenuhnya. Benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Api yang orang hidup terlalu kuat, naik jembatan akan mengganggu roh di dasar sungai. Ambil batu penekan lidah ini, yang bisa menekan aura orang hidup,
letakkan di mulut, turunkan energi yang ke level terendah, ubah menjadi energi yin, baru bisa mengelabui, tidak ditemukan oleh yang di bawah. Master, lihat itu apa? Master Chen, ini. Aduh, celaka. Kita bertemu roh lewat. Sekarang dia sudah terganggu, batu penekan lidah juga tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Tunggu dia pergi dulu. Sial. Chen Du pembohong ini. Mulutnya tidak ada satupun kata jujur. Jalan yin yang ini bukan hanya bisa bertemu hantu gunung longsor, bahkan bisa tersesat. Dia sama sekali tidak menyebutkannya. Aku sudah berputar-putar di jalan ini 2 hari. Kalau tidak bisa keluar lagi, makanan sudah habis. Pasti mati kelaparan di jalan ini. Hahaha. Itu Chen Du. Dia mendapat order jalan yin yang lagi. Aku selamat. Ikuti dia. Kali ini pasti bisa keluar. Jembatan Naihe. Duan Qiangkun berkata, jalan yin yang terbagi menjadi 5 bagian. Jembatan Naihe ini bukankah itu bagian dari jalan yin yang bagian terakhir? Manda, setelah melewati jembatan ini berarti sudah keluar dari jalan yin yang. Pantas saja bertemu Chen Du di sini. Aku berhasil keluar dari putaran, karena jembatan ada di depan mata. Mengapa aku masih mengikutinya? Tidak mengikutinya, aku juga bisa menerobos keluar. Master Chen, bagaimana? Masih bisakah kita lewat? Orang kertas lewat. Harus pergi dalam 3/4 jam. Tunggu dia pergi. Kita baru menyeberang, tanpa mengganggu makhluk di sungai. Paling aman. Chen Du, aku akan melebihi kamu. Astaga, Bai Shoguan. si kecil ini gila. Mengganggu makhluk sungai. Semua akan celaka. Chen Du, tunggu aku lolos hari ini. Kembali ke Jiangcheng. Banyak waktu dan alat aku akan menghabisimu. Benda aneh apa ini? Apa sih benda aneh ini? Pemakaman siapa ini? Orang kertas tertinggal di jembatan, mau menakut-nakuti orang. Bai Shoguan, kamu yang tidak beres. Kamu sudah membuat masalah besar. Tolong, lepaskan. Bai Shoguan melanggar aturan. Semua makhluk di dasar air terusik. Jika tidak sekarang, saat mereka berebut kesempatan dari darah, Bai Shoguan terobos. Kita tidak akan punya kesempatan hari ini. Chen Dashi, semua ikut kamu, kita pergi sekarang. Pegang erat.
Jalan Yin Yang. Aku keluar lagi.